Assalamualaikum. Ketemu lagi di Ajak Anak, channel keluarga yang suka ngajak anak jalan-jalan dan berpetualang. Lanjut cerita road trip 5 pulau yang kita jalanin waktu liburan awal tahun kemarin. Hari ketiga di jalan, kita udah sampai di Banyuwangi. Pagi-pagi langsung meluncur ke agen travel buat beli tiket kapal penyeberangan langsung ke Lombok. Agen tiket kayak gini banyak banget, ada di pinggir-pinggir jalan menuju pelabuhan. Sebagian bahkan ada yang buka 24 jam. Sebenarnya untuk penyeberangan pakai kapal-kapal ASDP, kita bisa beli sendiri pakai aplikasi atau websitenya Verizi. Itu udah pernah kita lakukan juga. Cuma kalau agak males dan maunya terima beres, males masukin data gitu ya, kita bisa beli di agen kayak gini, udah diurusin sama agennya. Kalau sekarang, kita mau nyebrang dari Banyuwangi langsung ke Lombok, nggak pakai kapal ASDP. Jadi, makanya nggak bisa beli tiket pakai Verizi. Udah jam 6 pagi, katanya kapal berangkat sekitar jam 7. Proses muat orang dan kendaraan udah jalan, makanya habis kita beli tiket, buru-buru diantar ke pelabuhan sama orang dari agen tiketnya. Itu dia kapalnya, gede banget. Mana? Itu. Oh iya. Kapal yang bakal kita naiki nggak berangkat dari Pelabuhan Ketapang soalnya. Ini pelabuhan namanya Pelabuhan Tanjung Wangi. Lokasi pelabuhannya sebelum Pelabuhan Ketapang kalau kita datang dari arah Surabaya atau Situbondo. Jadi sebelum sampai jalur-jalur masuk Ketapang, dia ada di sebelah kiri, namanya Pelabuhan Tanjung Wangi. Gerbangnya sih di pinggir jalan, kelihatan gede. Cuman kan masuk ke dalamnya prosesnya gimana nggak akrab ya, apalagi udah waktunya mepet. Makanya si agen inisiatif kita tuh dipandu pakai motor. Yang ini mas. Biar nggak nyasar dan nanti takutnya malah ketinggalan kapal. Berangkat jam berapa sih? Kalau orang sini sih bilangnya pelabuhan ini sebagai pelabuhan Pelindo gitu, itu nama akrabnya. Jadi kalau misalnya nanti ditanya, lewat pelabuhan mana? Kalau nggak Tanjung Wangi ya Pelindo, itu juga pelabuhan yang sama aja. Beda sama pelabuhan Ketapang yang ngangkut lebih banyak orang, lebih rame kan ya kalau Ketapang. Nah di sini tuh lebih banyak truk barang. Terus jadwalnya nggak setiap saat kayak di Ketapang. Kapal yang kita naikin namanya KM Mutiara Sentosa 3. Harga tiketnya 1,2 juta, itu udah termasuk orang dan kendaraan. Nanti ditanya kendaraannya apa, terus penumpangnya berapa. Masing-masing kalau kendaraan ya, biar itu penumpangnya cuma 4 gitu. Kalau yang beli kayak gini ditanyain kan. Terus kita nanti store KTP lah, apa segala macam gitu ke agen yang tadi. Terus pas udah sampai, udah buru-buru, ternyata tetap aja harus antri, nggak bisa langsung masuk. Soalnya banyak truk-truk yang belum masuk, belum loading ke dalam lambung kapal. Papa pesan minum dulu ya. Kesempatan ini dipakai akhirnya sama Papa Herwin dan anak-anak ke toilet gitu. Sama sekalian belanja bekal buat makan siang. Kita sengaja kenapa naik kapal langsung ke Lombok untuk menghemat waktu dan tenaga. Jadi nanti kan dari Pulau Jawa tuh ya, tujuan kita emang ke timur Indonesia. Nggak mesti overland lagi lewat Bali, kan lama ya kalau lewat Bali tuh, maksudnya kita harus buang waktu, buang tenaga juga, hemat-hemat dulu karena perjalanannya masih panjang. Cita-citanya sih pengen sampai Flores tetap ya, pengen sampai ke ujung timurnya Flores. Kapal yang kita naikin di pelabuhan ini jauh lebih besar ukurannya dari kapal penyeberangan yang biasa ada di Pelabuhan Ketapang. Katanya sih kalau naik kapal lebih gede gini tuh lebih enak, guncangannya nggak akan terasa sebesar kapal-kapal feri gitu yang ukurannya lebih kecil. Apalagi saat musim ombak besar, ini kan kita di akhir Desember nih ya, katanya ombaknya lagi gede, jadi kalau naik yang kapal sebesar ini berasa lebih aman dari guncangan. Iya, udah lama kita nggak naik kapal. Luas banget, kayak mall, kayak parkiran di mall. Iya lagi. Dari situ. Kita naik juga. Ke atas mas.
Hah? Ke atas. Iya, ke atas. Ada yang butuh kamar? Ada nggak? Ada. Udah ada. Belum. Belum ya? Butuh. Kita naik ke atas. Oh, ke atas ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Teman kita adalah truk-truk semua. Udah ini? Udah. Siap-siap kita turun, Dek. Dari dek parkiran bawah, kita naik tangga menuju dek penumpang. Ada kamar. Ini kapal udah kelihatan tua gitu ya. Sebenarnya ada lift tuh kelihatan, yang mungkin ya udah nggak berfungsi lagi ya. Bagian dalamnya kalau kita lihat-lihat itu kayak bangunan rumah mewah gitu, tapi yang udah agak kurang perawatannya. Beberapa bagian lantai udah terkelupas, terus warnanya juga kusam, dinding-dindingnya sampai langit-langitnya. Waktu kita lewat, kapal terasa melompong. Ternyata emang gak banyak penumpangnya. Begitu naik, kita ditawarin nih sama awak kapal buat masuk kamar VIP. Nah, ini bayar lagi di luar tiket yang kita bayar 1,2 itu. Kalau ini udah urusannya sama awak kapal. Tiket yang kita beli nggak termasuk harga kamar. Transaksinya kalau kayak gini sama awak kapalnya langsung. Ya udah lumrah lah praktek kayak gini ya di atas kapal gitu. Beli tiket biasa di atas kapal kita upgrade. Berapa sih, Mas? Berapa tadi dikasih sama temanku? Kang bawa 200. Ya. Masuk kamar VIP nambah 200.000. Ini sih bener deh, worth it banget. Karena perjalanan tuh nanti sekitar 12-14 jam. Makanya butuh tempat yang nyaman buat istirahat. Oh. Benar. Untung ya masih tersisa satu kamar gitu buat penumpang. Jadi kita bisa buka itu kamar buat kita pakai. Bayar sekarang kan Mas sama dia? Ya? Bayar sekarang? Iya. Oh. Begitu masuk, wah anak-anak sih langsung senang ngeliatnya, ya kan? Enak deh. Kebayangkan, coba deh kalau kita naik kapal ini ketika dia masih baru. Aduh, keren banget deh pasti. Ya sekarang gini aja udah alhamdulillah ya bisa kelihatan lebih nyaman lah daripada kita di luar gitu. Dari rencana jalan jam tujuan gitu kan, tadinya mungkin ya jam 8 gitu, tapi nggak juga. Kapal baru berangkat sekitar jam 10-an kurang gitu. Keanu yang emang nggak terlalu betah dalam ruangan, ngajak keluar ke dek atas buat lihat pemandangan. Jadi, kapal Mutiara Sentosa 3 ini umurnya udah 31 tahun. Dibikinnya tahun 1992. Ini hasil kepoin vesselfinder.com. Penasaran ya habisnya, ini kapal kayaknya tua banget. Kapal ini mulai jadi kapal Indonesia sejak tahun 2016. Emang kapal bekas nih, semula kapal Jepang. Jadi dibeli dari Jepang, mereka nggak pakai lagi, dibeli sama perusahaan Indonesia, dipakai deh buat kapal penumpang. Dulunya waktu di Jepang namanya Ferry Kita Kyushu. Jadi kayaknya melayani perjalanan antar pulau di Kyushu sana. Terdaftar atas nama perusahaan Meimon Taiyo Ferry. Seneng sih ngasih pengalaman kayak gini ke anak-anak, ya kan? Sekian gitu dulu mama papanya kayaknya belum pernah tuh naik kapal. Nyobain naik beragam transportasi buat memperkaya pengalaman hidup anak-anak. Kapalnya kayak terbang, Bah. Hari itu cuaca agak mendung, tapi ini udah alhamdulillah ya, karena kita berangkat di tengah banyak berita cuaca buruk soalnya. Begitu pula keadaan laut ya. Kapal-kapal yang tadinya mau kita naikin dari Surabaya kan semuanya ketunda karena cuaca buruk, ombaknya besar, anginnya juga kencang. Inilah kenapa kita akhirnya melipir ke Banyuwangi buat nyicil perjalanan menuju timur Indonesia. Tadinya mau nyebrang ke Flores langsung kan ya dari Surabaya, tapi ya itu kalau nunggu jadwal berangkatnya kelamaan kalau dari Surabaya. Kencang banget malah. Mending kita jalan bentar ke Banyuwangi itu ya,
bisa naik kapal dulu ke Lombok, nanti dari Lombok kita lanjut lagi. Kenceng banget lagi anginnya Pak di situ. Pinggir-pinggir kenceng ya? Coba deh Pak sana. Naik kapal ini mestinya kita dapat jatah 2 kali makan. Udah termasuk harga tiket yang kita bayar. Cuma karena udah beli bekal makan tadi gitu kan, udah persiapan, jadi kita bisa makan duluan deh sebelum jatah makan siangnya dibagiin. Banyak banget nasinya Pak. Ini penting banget ya kalau mau naik kapal kayak gini, apalagi kalau durasinya Tadi ada panjang, orang masih berjam-jam. Mending bawa bekal yang banyak deh, jangan malu. Bawa makanan-makanan kering gitu kan, kalau emang mesti makan nasi. Nanti dulu ada warung-warung. Soalnya belum tentu makanan dari kapal nanti ketika dibagiin sesuai sama selera kita. Sebagai kapal tua, fasilitas kapal ini juga udah kelihatan berumur sih. Meskipun kata Papa Herwin, ini jauh lebih bagus daripada pengalamannya waktu naik kapal zaman kuliah dulu. Sesek, fasilitasnya kurang gitu kan. Kalau di sini lumayan gitu, ada semua. Karena nih lihat ada toilet, terus selain ada toilet ada juga fasilitas kamar mandi. Dan karena penumpangnya sedikit kan, jadi nggak terlalu ngantri kalau masuk toilet atau antri kamar mandi. Tapi gak satupun dari kami yang mau mandi. Bukan apa-apa, soalnya ini keluarga males mandi ya. Apalagi kalau road trip kayak gini, ntar udah kepepet-pepet, badan lengket, baru deh cari tempat buat mandi. Jalan-jalan di bagian dalam kapal, kelihatan deh sisa-sisa kemewahan kapal ini tuh. Kelihatan banget kan. Aduh, makanya dari tadi bilang ini coba ya kalau kapal ini, kita naik kapal ini. Waktu masih barunya udah kayak naik Titanic kali ya, gitu mewah gitu ya, sisa-sisa kemewahannya gitu kan. Ornamen peta jalur yang terpajang di kapal tuh masih dalam versi Jepang loh, baik bahasa maupun rute masa lalu kapal ini. Jepang. Terus ada lounge buat penumpang juga gitu. Gede gitu bagian kamar, ruang-ruang di dalamnya gitu, ada ruang-ruang publiknya. Dan Keanu mulai menuju kantin. Kalau yang di sini yang ada jajanan Indonesia tentunya, udah bukan jajanan Jepang lagi. Harga jajanan masih terjangkau lah ya, agak mahal dikit, ya maklum, namanya juga di atas kapal. Lihat dulu kamar-kamarnya. Kalau nggak sewa kamar VIP kayak kita, ada kamar-kamar penumpang umum gitu kan. Ada yang sebagian didesain buat tidur lengkap sama batas tidur antar penumpang. Kayak wartel, kalau inget wartel zaman dulu. Warnet, tapi cuman sebatas buat tidur doang tuh, pendek gitu kan papan-papannya. Maksudnya apa di ruang rias? Terus lucu juga nih, ada ruang rias dengan ini. penunjuk bahasa Jepang yang nggak tahu apa isinya, nggak ngerti. Ruang rias nih. Kalau kapal ini dipoles lagi interiornya, barangkali akan jauh lebih cakep. Cuman nggak tahu ya habis biaya berapa. Ujung-ujungnya kan kalau kapal dipoles ini butuh biaya, nanti yang bayar penumpang lah, bayar mahal tiketnya. Menjelang sore, di lounge mulai ada hiburan organ tunggal. Berisiknya udah kayak orang hajatan beneran. Dangdutan mereka nih. Dari sini kelihatan deh, tuh ya, sofa-sofanya udah mulai lapuk. Ada yang udah jebol, busanya udah keluar. Ya mestinya udah diganti sih. Kalau lihat pemandangan kayak gini, bersyukur deh kita sewa kamar VIP, jadi nggak banyak kerusakan-kerusakan yang kita lihat. Kalau dangdutan ini gratis, hiburan buat penumpang. Mau nyawer silakan, mau ikut joget, mau ikut nyanyi boleh kayaknya tuh.
FYI, dangdutan ini berlangsung sampai malam loh. Berisiknya kedengeran sampai kamar, meskipun gak seberisik kalau kita di sini sih. Terus ya gitulah, daripada nonton beginian, mari kita arahkan anak-anak buat jajan di kantin. Harga gorengan 3 ribuan, terus beli pop mie 15.000, beli roti sekalian bisa buat makan malam. Boleh. Ambil berapa? Pas lagi sariawan minum ini. Jatah makan siang dari kapal tadi kita nggak ambil karena udah kenyang makan bekal. Nanti makan malam kalau ada jatah pengen dong diambil, pengen tahu isinya kayak gimana. Waktu istirahat yang panjang di kapal, kita manfaatin buat transfer file. Udah masuk hari ketiga nih, file video udah banyak aja, udah mulai penuh kamera, handphone gitu kan. Kita transferin biar nanti bisa ngambil gambar lebih banyak lagi. Kalau buat Mama Yosi sih, nikmatin kamar aja udah cukup lah, males jalan-jalan keluar. Kalau fasilitas di kamar ini lumayan lah ya. Selain ada kasur yang tadi tuh, tempat tidur tingkat, ada TV yang kita nggak nyalain dari mulai datang sampai pulang. Ada colokan listrik nih, alhamdulillah bisa buat ngecharge kan. Apalagi kita bawa kabel roll, jadi bisa ngecas laptop, bisa ngecas handphone, bisa ngecas power bank. Terus di dinding ada telepon yang kita juga nggak tahu masih berfungsi atau enggak. Terus di kamar ada wastafel, alhamdulillah nih. Terus disediakan tempat sampah. Jauh kan ya, lebih nyaman kamar ini dibanding kalau kita lihat-lihat di luar. Harganya kan tadi 200.000 doang gitu. Makanya Mama betah di sini. Di kapal ini juga ada semacam restorasi alias tempat makan. Ini lokasi di mana penumpang bisa ngambil jatah makan. Sebenarnya asik juga sih kalau dilihat-lihat makan di sini ya. Hitung-hitung ganti suasana, masa di dalam kamar aja. Tapi masalahnya banyak asap rokok. Jadi balik lagi deh, makan aja di kamar nanti ya. Selain itu ada juga fasilitas musola. Lengkap lah sebenarnya infrastruktur si kapal Mutiara Sentosa ini. Kalau ngelihat jadi gemes-gemes gitu kan ya, pengen bebenah nih, benahin itu, pengen benahin ini, rapiin gitu kan, kayak rumah sendiri. Maklum, ini mah naluri mama ya. Pengen segala sesuatu lihat kelihatan bersih dan rapi gitu.
sepanjang perjalanan kapal, waduh ini yang mesti dicatat, sinyal hampir selalu aman gitu. Sebagian besar sinyal aman, jadi kita bisa teleponan, bisa main sosmed, mau Instagram, Twitter, Facebook itu aman lah ya. Akses internetnya lancar. Pakai data sendiri-sendiri ya, bukan pakai datanya dari kapal. Ini karena pergerakan kapal ternyata berlayarnya nggak jauh-jauh banget dari pulau-pulau yang ada, jadi melipir gitu. Kita bisa kelihatan kok, itu pulau-pulau masih kelihatan, nggak ke lautan lepas bebas luas di sana gitu ya. Kalau lihat rutenya, kapal ini tuh melipir di atas Pulau Bali gitu menuju Lombok. Makanya kenapa jalur komunikasi selalu aman dan handphone kita terhubung kemana-mana. Malah bisa sempet update story, bisa juga upload reels di Instagram ya kan. Sesuai cita-cita, jatah makan malam kita ambil di restorasi. Ini tugas Keanu nih. Sambil bawa bungkusan makanan, lewatin tempat dangdutan yang masih on terus itu. Berhentinya sebentar doang tuh, nanti mereka pas maghrib berhenti, udah gitu masih lanjut lagi. Ngapain? Unboxing. Isinya apa aja? Dapat 4. Soalnya ya tiket angkot. Jatah makan segera di unboxing di kamar. Nasinya Masya Allah banyak banget. Ada udang dan ada sedikit sayur. Ada juga menu pelengkapnya tahu dan tempe. Lupa ya. Coba kita lihat. Bagus Udang, juga. sambel, ini Kol, sama kacang panjang bukan? Buncis. Kali beda, kurang banget. Oh, ini lebih banyak, ada tempenya. wah iya. Ini kita tempenya. Ada tempenya, ini banyak juga. Nah, jangan-jangan yang ini tempenya 2 nih. Ah, enggak, ini tempenya taruh di sini. Tapi ini ada Ini pare. ini bukan pare, ini apa ini? Ini ada tahu nih, yang ini tahu. Tahu. Harus bertanya. Ini banyak udangnya mana? Sampai nih. Aneh kayaknya. Masakannya enak loh, nasinya juga enak dimakannya. Meskipun komposisinya agak nggak seimbang ya, banyakan nasi dibanding lauk. Tapi ya inilah, tujuannya yang penting kenyang, nggak kelaparan. Alhamdulillah, semua nikmat harus disyukuri kan ya, namanya juga makanan gratis. Udah sih kenyang, udah makan pokok tadi. Oh, lihat Pak, bagus tuh kulitnya. Masuk jam anak Indi, yaitu saat senja menjelang. Nah ini nih, banyak penumpang yang turun ke dek luar. Nggak kelihatan sih sunsetnya karena agak mendung. Cuman warna-warnanya tuh, warna senjanya masih kelihatan. Tujuan semakin dekat gitu kan. Sekitar jam 9 malam, kapal sebenarnya udah sampai di sekitar pelabuhan Gilimas Lombok. Tapi ini loh, nunggu sandar yang lama, antri. Walhasil baru sekitar jam 11 kita merapat ke pelabuhan. Siap-siap meninggalkan lambung kapal yang gede banget ini. Parkirannya udah kayak parkiran mall gitu kan. Jadi catat ya, kalau naik kapal ini dari pelabuhan Tanjung Wangi, berlabuhnya nanti di pelabuhan Gilimas, bukan di pelabuhan Lembar kayak penyeberangan pada umumnya. Touchdown. Lombok deh. Lombok. Ini kapal yang gede banget itu. Kapalnya gede banget. Nih kapal kita nih. Masya Allah gede banget. Tuh eskavatornya mah. Mana? Kita apa ya? Kita satu mobil sama S1 sama eskavator. Gede juga ini, gede banget. 3 hari jalan kita udah sampai Lombok. Alhamdulillah.
Masih ada sisa 13 hari lagi untuk road trip kita bertualang. Alhamdulillah, touchdown di mana namanya? Di Lombok. Lombok. Yeay. Udah hari keberapa ya? Kita ke Lombok ke Tiga. 3 kalinya. Ketiga kalinya ya? Iya, sampai Keberapa deh? bosan, Ketiga kalinya ya? Udah 3 kali ya, dia masih ingat 3-3-nya. Yang pertama naik Gunung Rinjani, kedua lewat doang. Bang ada naik Gunung Rinjani apa? Bukan Rinjaninya itu, ininya doang. Pinggir-pinggir Rinjani ya. Bukit Pergasingan. Yang kedua tuh ke Sembalun, muter-muter. Ikuti terus aja anak. Wassalamualaikum.